Malam hari ini kita akan belajar sama-sama sebuah pelajaran yang saya pikir ini sangat penting untuk kita pelajari, tentunya untuk kita pahami, karena ketika kita gagal memahami pengajaran ini, maka akan membuat kita menjadi kecewa, membuat kita frustasi. Dan saya sungguh berdoa biar pelajaran yang sebentar saya akan bagikan ini sungguh akan menolong kita semua, khususnya dalam menjalani tahun ini, sehingga akhirnya saudara benar-benar mengalami kemaksimalan di tahun ini. Ya, judul dari pelajaran yang saya ingin bagikan lewat kesempatan ini adalah 3 peran pertumbuhan. Nah, berbicara tentang pertumbuhan, tentu saya perlu ingatkan di sini terlebih dahulu bahwa bertumbuh itu demi kita dapat berbuah. Tentu kalau saudara mengikuti YouTube CKC, maka saya sudah melepaskan pengajaran tentang tersesat di pertumbuhan, di mana banyak orang yang terus mengupayakan pertumbuhan, tapi mereka lupa bahwa sebenarnya bertumbuh itu demi kita bisa berbuah. Dan di pelajaran yang lalu itu yang saya beri judul tersesat dalam pertumbuhan, di situ saya sudah membahas bahwa berbuah itu adalah saat kita memuridkan. Nah, malam ini saya tidak akan membahas hal ini tentunya karena saudara bisa mendengarnya dari YouTube yang sudah diupload. Judulnya sekali lagi saya katakan bahwa tersesat di pertumbuhan. Nah, malam ini kita akan khusus membahas tentang pertumbuhan rohani. Nah, untuk dapat terjadinya pertumbuhan yang maksimal, maka dibutuhkan 3 peran yang seimbang. Saya ulang, ini penting ya. Untuk dapat terjadinya pertumbuhan rohani yang maksimal, maka ternyata dibutuhkan 3 peran yang seimbang. 3 peran ini kita perlu pahami, dan saya berharap bahwa 3 peran ini membuat kita jadi tahu bagaimana memposisikan diri kita terhadap peran itu. Nah, peran pertama bagi terjadinya pertumbuhan rohani yang maksimal adanya, ternyata saya melihat bahwa yang pertama adalah peran dari covering. Covering itu adalah pemimpin rohani, atau mungkin kakak rohani, atau mungkin lebih dikenal bapak rohani. Nah, ternyata ini dari pengamatan pribadi saya, bahwa peran covering bagi pertumbuhan rohani kita, ternyata prosentasenya adalah, menurut pendapat pribadi saya, adalah sebesar 20%. Jadi, saudara perlu memahami bahwa betapa pentingnya covering dalam kehidupan kita, karena peran covering itu ternyata memberi sumbangsih 20% bagi pertumbuhan rohani kita. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa covering itu sangat penting? Mengapa kita membutuhkan covering? Nah, sebelum kita lihat beberapa ayat, coba lihat ke PowerPoint berikut ini, bahwa mengapa kita sangat membutuhkan covering tanpa terkecuali, siapapun kita, baik pemimpin, baik jemaat, baik tua atau muda, bahwa sebenarnya kita membutuhkan covering. Nah, mengapa kita sangat membutuhkan covering bagi pertumbuhan rohani kita? Karena disadari atau tidak, diakui atau tidak, pada dasarnya sebenarnya manusia adalah seperti seekor kuda liar. Saya nggak tahu saudara mengakuinya atau tidak, menyadarinya atau tidak, bahwa sebenarnya kalau kita mau jujur, bahwa sebenarnya kita ini seperti seekor kuda liar. Nah, mengapa saya katakan seperti seekor kuda liar? Di mana sebenarnya kita ini nggak ingin diatur. Kita ini sebenarnya ingin hidup semau kita sendiri. Nah, saya nggak tahu apakah saudara mengakuinya atau tidak, menyadarinya atau tidak, bahwa sebenarnya kita ingin bebas, kita ingin melakukan apa saja yang kita mau. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya sebenarnya kita memiliki covering. Nah, saya mencatat di sini, apa sih sebenarnya peran covering dalam kehidupan kita? Minimal ada 3 hal yang saya temukan di sini, bahwa ternyata ini menyadarkan saudara dan saya bahwa ternyata kita membutuhkan covering, yaitu Bapa rohani. Nah, yang pertama, ternyata peran covering itu adalah sebagai sarana penundukan diri. Karena sebenarnya covering itu adalah terapi Tuhan bagi keliaran jiwa dan kesombongan diri. Nah, saya ulang, mengapa covering itu penting?
Karena covering itu sarana untuk kita melatih penundukan diri, karena penundukan diri itu sebenarnya adalah terapi Tuhan bagi keliaran jiwa kita dan kesombongan diri kita. Makanya buat kita yang sukar menundukkan diri kepada pemimpin-pemimpin rohani atau kepada bapak-bapak rohani, tanpa sadar sebenarnya itu terjadi karena kita sebenarnya memiliki jiwa yang liar. Dan bukan hanya itu, tapi tanpa sadar seringkali kita sudah hidup dalam kesombongan rohani, di mana kita merasa bahwa orang itu sepertinya nggak pantas untuk menjadi bapak rohani kita. Orang itu sepertinya nggak pantas untuk menjadi pemimpin rohani kita. Kita mencari orang-orang yang kita pikir pantas, padahal sebenarnya tanpa sadar yang kita butuhkan bukan pemimpin rohani yang sempurna, karena sebenarnya itu adalah merupakan terapi Tuhan bagi saudara dan saya untuk kita menaklukkan keliaran jiwa kita dan kesombongan diri kita. Itu yang pertama, peran covering. Peran covering yang kedua yang saya temukan bahwa ternyata covering atau bapak rohani atau pemimpin rohani adalah sebagai saluran impartasi ilahi. Jadi ingat, bapak rohani itu bukan sumber. Tapi bapak rohani itu merupakan saluran yang Tuhan tetapkan di mana lewat bapak rohani kita, apa yang dari Tuhan itu bisa mengalir ke dalam kehidupan kita. Jadi betapa sedihnya kalau kita nggak punya covering rohani ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga saya melihat bahwa peran covering yang ketiga setelah yang pertama tadi adalah terapi Tuhan bagi keliaran jiwa dan kesombongan diri sebagai saluran impartasi ilahi. Nah yang ketiga saya menemukan bahwa otoritas atau covering adalah salah satu bentuk perlindungan yang tidak terlihat. Jadi suka atau tidak bahwa ternyata covering kita atau bapak rohani kita atau pemimpin rohani kita itu sebenarnya merupakan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita yang sebenarnya tidak terlihat. Nah, tentu kita akan belajar dalam firman yang kita bisa temukan di dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-17. Coba perhatikan ayat ini karena ayat ini harusnya menyadarkan kita. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Perhatikan kata ini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah ingat, kalau saudara rindu untuk mengalami pertumbuhan rohani yang maksimal di tahun ini, maka saran saya adalah milikilah covering rohani. Karena covering rohani ini punya peran yang nggak sedikit, karena menurut pendapat saya, peran covering itu berjasa 20% bagi pertumbuhan rohani yang maksimal. Nah ingat, Alkitab katakan taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Nah sekarang, pahamilah menurut saya secara utuh kalimat berjaga-jaga atas jiwamu. Karena tanpa sadar seringkali kita tidak memahami kalimat berjaga-jaga atas jiwamu secara seimbang, secara utuh. Kita merasa senang kalau ada yang menjaga kita. Tapi sadarkah kita bahwa saat orang itu berjaga-jaga atas jiwa kita, maka ini akan membuat mereka memperhatikan kita. Mereka mengawasi kita. Sehingga ketika ada yang menyimpang, ada yang salah dalam diri kita, maka mereka akan memberikan teguran. Nah, kenapa sih kita membutuhkan covering? Lihat ayat ini, saudara. Di dalam Amsal pasal 21 ayat yang kedua, menurut pendapat saya, ayat ini harusnya menyadarkan kita bahwa ternyata kita nggak bisa hidup sendirian. Nggak peduli serohani apapun saudara, sehebat apapun karunia saudara, tetapi Amsal pasal 21 ayat 2 ini harusnya menjadi sebuah peringatan bagi kita tentunya. Karena dalam Amsal pasal 21 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati.
Nah, di dalam terjemahan The Passion Translation, kata setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, digunakan kata you may think you are right all the time. Nah, ingat saudara, kalau kita sadar dan kalau kita jujur, maka kita ini selalu ngerasa benar. Selalu ngerasa jalan kita lurus. Tapi ingat saudara, seringkali kita tidak selurus apa yang kita rasa. Seringkali jalan kita itu tidak sebenar atau sesempurna yang kita pikir. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya kita memiliki covering rohani, karena covering itu akan berjaga-jaga atas jiwa kita, akan mengawasi kita, sehingga ketika pemimpin-pemimpin rohani itu melihat ada yang mulai menyimpang dari diri kita, maka mereka akan memberikan teguran, mereka akan memberi nasihat, sehingga akhirnya kita tidak perlu tersesat terlalu jauh. Karena disitulah sebenarnya Tuhan menyelamatkan kita dari ketersesatan yang lebih parah lagi. Mungkin saudara bilang, Pak, atau Kak, atau Ko, kan kita punya Roh Kudus. Nah, saya setuju bahwa kita memiliki Roh Kudus. Tapi seringkali Roh Kudus pun bicara lewat pemimpin-pemimpin kita. Roh Kudus memakai pemimpin-pemimpin rohani kita untuk memberikan teguran, memberikan nasihat yang kita butuhkan. Nah, sekarang berbicara tentang covering, berbicara tentang memiliki Bapak rohani. Saya tidak tahu saudara menyadari ini atau tidak. Adalah sebuah kerugian. Jika covering kita, atau jika pemimpin rohani kita, atau jika Bapak rohani kita mengalami kesulitan saat memberikan nasihat atau teguran kepada kita. Saya ulang ya, ini penting. Adalah sebuah kerugian jika covering kita mengalami kesulitan saat memberikan nasihat ataupun teguran. Nah, saya mesti berkata jujur kepada saudara bahwa sebagai Bapak rohani dari beberapa orang, nggak banyak sih, cuma beberapa orang, saya mesti mengatakan dengan jujur kepada saudara bahwa sebagai Bapak rohani, tugas yang paling berat itu sebenarnya bukan jadi teladan. Bukan juga memberikan membagikan firman, bukan menurut saya. Tetapi sebuah hal yang paling berat ketika saya membapai seseorang adalah saat saya memberikan teguran atau nasihat. Karena ternyata tanpa sadar ada banyak orang atau ada banyak anak-anak rohani yang nggak siap. Saat ditegur, saat dinasehati, seringkali apa yang terjadi? Reaksinya, responnya seringkali negatif. Nah, itulah yang membuat seringkali sebagai pemimpin rohani atau sebagai bapak rohani, kita tuh seringkali mengalami kesulitan saat kita memberikan nasihat. Padahal sebenarnya ada sebuah point of view yang kita lihat, yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita sebagai covering, di mana sebenarnya itu adalah merupakan karunia dari Tuhan, di mana kita bisa mengawasi dan mulai ada penyimpangan, ada potensi yang berbahaya. Nah, masalahnya ketika kita bereaksi yang negatif saat kita ditegur oleh pemimpin-pemimpin rohani kita, maka sebenarnya yang rugi adalah bukan pemimpin rohani kita, tapi yang rugi adalah sebenarnya diri kita. Itu sebabnya doa saya bahwa setiap kita ini harusnya menjadi anak-anak yang teachable, anak-anak yang siap ditegur, siap dinasehati. Dan setiap kali nasihat itu datang atau teguran itu datang, maka kita belajar meresponinya dengan bijaksana. Memang seringkali ego kita lah yang berontak. Tapi sadarilah bahwa sebenarnya teguran-teguran itu sebenarnya menyelamatkan kita dari ketersesatan, dari kehancuran di kemudian hari. Nah, itu yang pertama. Bahwa untuk terjadinya pertumbuhan rohani yang maksimal, ternyata dibutuhkan peran covering. Itu yang pertama, dan peran covering itu menurut pendapat saya sumbangsinya sebesar 20%. Nah, apa peran yang kedua yang kita butuhkan bagi pertumbuhan rohani yang maksimal? Yang kedua menurut saya adalah selain peran covering, yang kedua adalah peran komunitas. Dan peran komunitas saya memberikan persentasenya adalah sebesar 30%. Nah, bukan berarti komunitas itu lebih penting daripada covering atau Bapak rohani tentunya. Tapi mengapa saya memberi pendapat bahwa peran komunitas itu memiliki peran 30%? Karena ternyata justru lewat komunitas lah, lewat hubungan dengan sesama lah, sebenarnya di situ terjadi gesekan, di situ terjadi pembentukan karakter. Nah, hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, apakah saudara memiliki komunitas? Ada orang-orang yang
Ada orang-orang yang benar-benar hidup bersama dengan saudara, bukan cuma hanya sekedar pertemuan komunitas di mana semuanya cuma hanya sebatas kebaktian yang dipindahkan. Karena seharusnya kita hidup berkomunitas, di mana bukan hanya program yang kita hidupi, tapi gaya hidup saling. Nah, lihat ayat ini. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai ayat 25. Jelas di sini Tuhan berkata dalam firman-Nya, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tentu kita sadar bahwa kita sedang hidup di akhir daripada akhir zaman. Dan ternyata Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan bahwa betapa pentingnya kita hidup berkomunitas. Karena disitulah sebenarnya kita bisa saling memperhatikan, kita bisa saling mendorong, kita bisa saling menasehati. Dan disitulah sebenarnya itu adalah kunci kedua untuk kita mengalami pertumbuhan rohani yang maksimal. Nah, mungkin saudara berkata, hidup berkomunitas itu rese. Karena memang ternyata hidup berkomunitas itu nggak mudah. Karena saat kita berkomunitas, maka kita akan bertemu dengan beragam karakter, beragam orang yang berbeda latar belakangnya. Nah, nggak heran bahwa sebenarnya waktu kita berkomunitas, maka disitulah kita akan mengalami gesekan. Nah, sekarang lihat gambar ini. Saya berharap gambar ini harusnya mengajar kita banyak ya, dari hanya sebatas perkataan saya, tapi gambar ini sebenarnya berbicara banyak. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10 dan ayat 12, firman Tuhan berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan, karena tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, kenapa saya pilih gambar di mana seekor singa dikejar-kejar oleh sekumpulan kerbau? Tentu, saudara, gambar ini berbicara banyak kepada kita bahwa jika kumpulan kerbau ini melawan satu ekor singa, maka singa itu dapat dikalahkan. Tapi jika seekor kerbau mencoba menghadapi seekor singa, maka percayalah bahwa singa itulah yang menang. Hari ini saya mau dorong saudara, kita nggak bisa hidup sendirian. Kita mesti hidup berkomunitas. Nggak cukup hadir di pertemuan-pertemuan komunitas yang diadakan di gereja lokal kita. Karena seringkali sangat disayangkan bahwa banyak orang cuma hanya puas hadir di pertemuan komunitas, tapi mereka belum hidup berkomunitas. Nah, ingat, apa bedanya? Bedanya kalau kita cuma hadir sebatas di pertemuan komunitas, maka kita cuma hanya membangun hubungan hanya sebatas di jam itu saja. Tapi sebenarnya yang kita butuhkan bukan hanya sekedar hadir di pertemuan komunitas, tapi di luar jam-jam itu hubungan harus dibangun. Karena disitulah sebenarnya kunci kekuatan kita. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke poin ketiga tentunya, poin yang kedua ini di mana peran komunitas memiliki sumbangsi 30% bagi pertumbuhan rohani yang maksimal. Saya mencatat di sini bahwa mengapa pertumbuhan rohani itu membutuhkan komunitas. Karena 90% pembentukan karakter ternyata lewat proses bagaimana mengatasi sakit hati. Dan percayalah saudara, ketika engkau sungguh-sungguh hidup berkomunitas, maka disitulah kita akan mengalami yang namanya sakit hati. Karena apa? Gesekan terjadi. Tapi ingat, saya sering mengatakan hal ini, bahwa kata karakter itu berasal dari akar kata bahasa Latin yang berarti dipahat. Tentu saudara ingat, dalam Amsal pasal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Jadi ternyata saat kita mengalami gesekan, sebenarnya karakter kita memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Karena ketika kita mengalami benturan dengan saudara-saudara di komunitas kita, sebenarnya tanpa sadar kita sedang dipahat oleh Tuhan. Di mana ada hal-hal yang mulai dicungkil dari hidup kita. Ada hal-hal yang mulai dibuang lewat gesekan itu.
Ya, nasihat saya, jangan menyerah. Kalau mungkin kita mengalami benturan-benturan, kita mengalami gesekan-gesekan di dalam komunitas. Karena sebenarnya itulah yang kita butuhkan. Bukan komunitas yang tanpa konflik, tapi komunitas yang sebenarnya mengalami konflik. Karena lewat konfliklah sebenarnya karakter kita memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Kita ditolong lewat kelebihan yang dimiliki oleh sesama kita. Tetapi karakter kita bertumbuh saat kita belajar untuk menerima kekurangan mereka. Saya berharap saudara menangkap ini ya. Kita ditolong lewat kelebihan yang dimiliki sesama kita. Ambil contoh, kalau sesama kita memiliki uang, sementara kita sedang kekurangan uang, maka kelebihan mereka menolong kekurangan kita. Tapi ingat, karakter kita, yaitu saudara dan saya, justru bertumbuh saat kita belajar untuk menerima kekurangan mereka. Nah, tidak fair menurut saya kalau kita hanya siap menerima kelebihan mereka, tapi kita nggak belajar menerima kekurangan mereka. Nah, masa sulit adalah kesempatan untuk kita mengalami Kristus. Terbukti lewat COVID-19, justru kita nggak hancur, kita nggak mati, tapi justru kita mengalami Kristus. Kita mengalami berkat Tuhan, kita mengalami pembelaan Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan, benar-benar kita alami dalam keseharian kita justru lewat masa sulit. Tapi sadarkah saudara, bahwa hubungan-hubungan yang sulit adalah kesempatan untuk kita makin serupa Kristus? Terima kasih untuk COVID-19, karena COVID-19 ini dipakai Tuhan untuk membuat kita justru mengalami kekayaan Kristus. Di mana kasihnya, kuasanya, hikmatnya justru kita alami saat kita mengalami pandemi ini. Tapi ingat saudara, bukan hanya masa sulit yang berjasa, tapi hubungan-hubungan yang sulit pun sebenarnya berjasa untuk membuat kita makin serupa Kristus. Nah, sebelum saya mau masuk ke poin ketiga, saya perlu ingatkan poin penting ini. Milikilah mentalitas perintis, bukan mentalitas pengikut. Saya ulang, ini penting. Milikilah mentalitas perintis, bukan mentalitas pengikut. Dalam artian bahwa kita ini harus aktif dan bukan pasif. Nah, mengapa saya perlu mengingatkan poin ini? Karena ada banyak orang yang mengeluh kepada saya, dia bilang begini, Pak atau Ko, selama ini saya nggak menemukan komunitas yang membangun saya. Apalagi kalau saudara mungkin pernah bergereja di sebuah gereja yang gereja komunitas, di mana komunitasnya sungguh hidup, dan akhirnya saudara harus pulang ke Cirebon atau harus pindah ke Cirebon, dan disitulah ini saudara mencari komunitas yang ideal menurut saudara, tapi ternyata saudara tidak menemukannya. Nah, pertanyaan saya, apakah berarti akhirnya kita menyerah? Bukankah seharusnya justru kita harus menumbuhkan mentalitas perintis? Saya sering katakan kepada orang-orang yang mengeluh bahwa mereka belum memiliki komunitas yang ideal, yang mereka rindukan, yang mereka harapkan. Saya katakan kepada mereka, kenapa engkau nggak mulai merintisnya? Kenapa engkau cuma hanya mau mencari dan menggabungkan diri? Kenapa justru engkau nggak merintis sebuah komunitas yang benar-benar engkau rindukan, engkau harapkan? Karena itu bukan cuma hanya menjadi berkat buat dirimu, tapi itu akan menjadi berkat buat orang lain. Jadi hari ini dimanapun saudara ada, mungkin saudara berkata, Pak, di tempat saya atau di kota saya nggak ada komunitas yang membangun saya. Nah, saya mau katakan kepada saudara, ini waktunya justru saudara membangun atau merintis komunitas seperti itu di tempat saudara. Dan disitulah saudara benar-benar akan menjadi berkat buat tempat saudara. Oke, jadi itu adalah peran kedua, yaitu covering, yang ternyata sumbangsinya menurut pendapat saya sebesar 30%. Nah, sebelum saya masuk ke poin selanjutnya, yang ketiga, peran yang ketiga, bahwa ternyata yang perlu saudara pahami, bahwa Tuhan itu memberikan covering dan komunitas sebagai faktor pendukung eksternal, atau bahasa kerennya itu support system, bagi pertumbuhan rohani yang optimal. Saya ulang, ini penting ya. Tuhan itu mendesain, memberikan dua hal dalam hidup kita, yaitu covering, pemimpin rohani atau bapa rohani, dan komunitas sebagai faktor pendukung eksternal atau support system bagi pertumbuhan rohani yang optimal. Kalau tadi menurut pendapat saya covering itu memberi sumbangsi 20%, sedangkan komunitas itu sebesar 30%, maka apa peran yang ketiga bagi pertumbuhan rohani yang maksimal?
Peran yang ketiga adalah peran pribadi. Dan peran pribadi ini menurut pendapat saya sebesar 50%. Nah mungkin saudara nggak sependapat, mungkin saudara nggak setuju, nggak apa-apa. Karena sebenarnya ini menurut pengamatan saya. Dan berharap ini akan membuat kita merenung dan mengevaluasi. Karena ternyata sebenarnya nggak cukup kita punya Bapak rohani, nggak cukup kita punya komunitas yang luar biasa, tapi ternyata untuk kita mengalami pertumbuhan rohani yang maksimal, dibutuhkan peran pribadi dan justru prosentasenya justru lebih besar. Nah, lihat ini, saudara. Sesungguhnya pertumbuhan rohani bukanlah tanggung jawab covering atau komunitas, tetapi merupakan tanggung jawab pribadi. Nah, ini penting sekali untuk saya suarakan. Sesungguhnya pertumbuhan rohani itu bukan tanggung jawab covering kita atau komunitas kita, tapi merupakan tanggung jawab pribadi. Karena tanpa sadar seringkali kita menjadikan covering atau komunitas sebagai alasan bahwa kita nggak bertumbuh. Kita mengeluh, kita berkata, selama saya ada di komunitas ini, selama saya ada di gereja ini, saya nggak bertumbuh, Pak. Nah, ingat, saya mau katakan kepada saudara, sesungguhnya pertumbuhan rohani bukanlah tanggung jawab covering atau komunitas, tapi itu merupakan tanggung jawab pribadi. Nah sekarang, lihat ini saudara. Masih ingat pengalaman dari Kejadian pasal 3 ayat 11 sampai 14? Bukankah peristiwa yang dialami oleh Adam dan Hawa itu sebenarnya tanpa sadar terulang di zaman kita? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 11 sampai 14 firman Tuhan berkata, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi pengalaman dari Adam dan Hawa ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban mereka, akhirnya apa terjadi? Mereka melempar tanggung jawab satu sama lain. Adam melemparkan tanggung jawab kepada Hawa, dan Hawa melemparkan tanggung jawab kepada ular. Nah, pernahkah saudara menyadari bahwa seringkali kita mengulang kesalahan dari Adam dan Hawa. Kita menjadikan covering dan komunitas sebagai alasan yang kita persalahkan karena kita tidak bertumbuh. Saya mau katakan kepada saudara, dengar baik-baik kalimat ini, bahwa untuk saudara bertumbuh secara maksimal, itu bukan tanggung jawab coveringmu, itu bukan tanggung jawab komunitasmu, tapi itu adalah tanggung jawab pribadimu. Nah, kenapa seringkali kita mempersalahkan mereka karena ketidakbertumbuhan kita? Bahkan ada banyak orang yang pindah gereja karena merasa tidak bertumbuh. Dengan hal itu, kita berpikir bahwa kalau kita pindah gereja, maka kita akan bertumbuh. Pertanyaan saya adalah, apakah gereja menjamin pertumbuhan pribadi kita? Tentu tidak sebenarnya. Nah, lihat ini, saudara. Saat kita menyalahkan pihak lain, memang membuat kita merasa lebih baik. Saya ulang ya, coba jujur dengan kalimat saya ini, renungkan. Saat kita menyalahkan pihak lain, yaitu covering, yaitu komunitas, orang tua kita mungkin, saat kita menyalahkan mereka, memang membuat kita merasa lebih baik. Tetapi tidak akan pernah menjadikan diri kita dan keadaan menjadi lebih baik. Ini penting saya suarakan dan harus saya ulang kalimat ini. Saat kita menyalahkan pihak lain karena ketidakbertumbuhan kita, karena ketidakmaksimalan pertumbuhan rohani kita, memang membuat kita merasa lebih baik. Kita lempar kesalahan kepada mereka. Kita lempar tanggung jawab kepada mereka. Tetapi itu tidak akan pernah menjadikan diri kita dan keadaan menjadi lebih baik. Itu sebabnya stop menyalahkan orang lain. Stop mempersalahkan dan mengkambing hitamkan covering kita, komunitas kita, orang tua kita, orang-orang yang pernah melukai kita. Karena sebenarnya kitalah yang bertanggung jawab sebenarnya. Nah, mengapa saya memberikan persentase peran tanggung jawab pribadi itu punya persentase sebesar 50% dan sungguh sangat besar. Saya tunjukkan beberapa ayat untuk mengingatkan kita bahwa ini. Bukankah dalam Ulangan pasal 30 ayat 19, coba perhatikan ayat terkenal ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk.
Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Coba perhatikan, ini adalah kalimat firman Tuhan yang disampaikan lewat Musa kepada bangsa Israel, di mana sebenarnya Tuhan memperhadapkan kehidupan, kematian, berkat dan kutuk. Dan ternyata kehidupan dan kematian itu pilihan kita. Berkat atau kutuk itu pilihan kita. Makanya stop mempersalahkan orang-orang lain, karena ternyata sebenarnya kalau kita mengalami kematian rohani, kita mengalami kehancuran, itu bukan karena kesalahan mereka, tapi karena kita sebenarnya yang memilih. Orang dapat saja menghancurkan kita, tapi percayalah sebenarnya kitalah yang akhirnya menjadi penentunya, apakah kita dihancurkan mereka atau tidak. Nah sekarang, bagaimana dengan ayat ini? Amsal 18 ayat 21. Amsal pasal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Ayat ini nggak berkata hidup dan mati dikuasai Tuhan. Memang hidup dan mati kita ditentukan oleh Tuhan, saya setuju. Tapi ternyata Tuhan membocorkan sebuah rahasia penting kepada kita. Bahwa ternyata hidup dan mati kita bukan cuma hanya ditentukan oleh Tuhan, tapi ditentukan oleh lidah kita, oleh perkataan kita. Ayat ini berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Lidah yang dimaksud bukan lidah orang lain, tapi lidah kita sendiri. Alkitab katakan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengar baik-baik, hidup dan mati kita bukan ditentukan oleh perkataan orang lain, tapi hidup dan mati kita ditentukan oleh perkataan kita sendiri. Seringkali perkataan kita selalu baik tentang kita, tapi perkataan kita sendirilah yang selalu buruk. Dan itu sebabnya hasilnya jadi buruk. Nah, hari ini berhentilah mempersalahkan orang lain dan mulai ambil tanggung jawab. Karena ternyata pertumbuhan rohani yang maksimal itu adalah tanggung jawab pribadi kita. Covering dan komunitas adalah faktor pendukung, support system yang Tuhan berikan untuk memaksimalkan pertumbuhan pribadi kita. Nah, bagaimana dengan ayat selanjutnya? Ayat ini. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu. Bukan jaga hati orang lain. Bukan orang lain yang menjaga hati kita. Ayat ini berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi 3 ayat ini saja sebenarnya menyadarkan kita bahwa ternyata kitalah yang menjadi penentu baik buruknya kita, hidup matinya kita. Nah, hari ini, yuk ambil tanggung jawab. Nah, saat saya merenungkan materi ini, saat saya mempersiapkan materi ini, maka saya diingatkan sebuah kisah yang dicatat dalam Alkitab, yaitu dalam Injil Yohanes pasal 5, ayat 5 sampai ayat 7. Nah, firman Tuhan berkata, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan. Perhatikan ini. Coba lihat kalimatnya. Pantas saja dia mengalami sakit 38 tahun. Kenapa? Perhatikan ini. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi sebenarnya dia berkata bahwa yang membuat aku nggak sembuh itu karena nggak ada orang yang memperhatikan aku, nggak ada orang yang menolong aku, nggak ada orang yang peduli sama aku. Bukankah sebenarnya ini sering kita katakan tanpa sadar? Kita berkata, kenapa saya hancur? Kenapa saya nggak bertumbuh? Kenapa saya nggak maksimal? Ya habis masalahnya, nggak ada orang yang memperhatikan saya. Nggak ada orang yang mau jadi bapak rohani saya. Perhatikan baik-baik. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Menyalahkan siapapun, termasuk Tuhan juga. Karena ternyata pilihannya ada pada kita. Dan di dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, bangunlah. Di situ Tuhan sebenarnya sedang menegur orang ini bahwa, hey, yang menentukan kau sembuh atau tidaknya, itu bukan orang ternyata. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Si lumpuh ini mempersalahkan orang-orang di sekitarnya. Itulah yang membuat dia selama 38 tahun lamanya sakit. Jangan-jangan yang membuat kita nggak pulih-pulih, yang membuat kita nggak bertumbuh-bertumbuh. Sebenarnya, karena kita nggak ambil tanggung jawab pribadi. Ketika saya merenungkan kisah ini, saya jadi ingat sebuah kisah yang lain. Coba bagaimana dengan kisah ini?
Di dalam Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43, coba perhatikan ayat ini. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka, itu orang banyak di sekitarnya, yang berjalan di depan, menegur dia supaya ia diam. Coba perhatikan, apa yang kita pelajari dari Bartimeus ini. Namun semakin keras dia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang kita pelajari dari Bartimeus? Orang-orang di sekitarnya tidak mendukung kesembuhannya. Tapi itu tidak membuat dia putus asa. Hari ini, saudara, ada kabar baik buat saudara. Bahwa ternyata Tuhan mau saudara sembuh. Tuhan mau saudara pulih. Tuhan mau saudara bertumbuh. Dan ternyata, saudara, semua yang di luar kita, itu hanya faktor pendukung. Tapi kitalah yang menjadi penentunya. Mulai ambil tanggung jawab. Nah, mungkin saudara berkata, saya tidak bertumbuh karena belum ada Bapak rohani, karena belum punya komunitas. Saya mau katakan kepada saudara, itu bukan jadi alasan. Apa pelajaran penting dari kehidupan Yudas Iskariot? Yudas itu memiliki Bapak rohani yang sangat istimewa, yaitu Yesus sendiri. Yudas pun memiliki komunitas yang luar biasa, yaitu 12 murid Yesus, berarti 11 orang pilihan Yesus. Tapi apa yang saudara pelajari? Itu tidak membuat Yudas jadi baik. Hancur kehidupannya. Mengapa? Padahal dia sudah memiliki Bapak rohani, padahal dia sudah memiliki komunitas yang luar biasa. Tapi ternyata kembali, dialah yang harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Nah, contoh yang lain dengan cepat, saya berharap setelah selesai ini kita bisa berdiskusi. Samuel menurut saya adalah contoh seorang yang bertumbuh tanpa faktor pendukung yang optimal. Tentu kalau saudara pelajari, Samuel itu sejak disapih oleh ibunya, itu dititipkan kepada Imam Eli. Nah, tentu saudara bisa belajari bahwa kondisi Imam Eli dan anak-anaknya itu sungguh parah. Lihat ayat ini. 1 Samuel pasal 2 ayat 12, ayat 22, ayat 29. Itu adalah keadaan yang dialami Samuel. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, mengambilnya dengan kekerasan. Eli sangat tua. Eli telah sangat tua, ayat 22 ya. Apabila didengarnya segala sesuatu yang telah dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Dan apa tujuan saya mengangkat ayat 12, ayat 22, ayat 29? Samuel tumbuh dalam lingkungan yang tidak mendukung. Contoh dan teladan yang dia saksikan itu buruk. Tapi apakah artinya Samuel terus artinya hancur? Tidak. Tanggung jawabnya ada padanya. Nah, hari ini mungkin kita boleh aja dari keluarga yang hancur, dari keluarga yang rusak. Tapi itu tidak menjadikan alasan untuk kita hancur dan rusak. Karena hancur atau tidaknya kita, itu ternyata adalah merupakan keputusan dan tanggung jawab pribadi kita. Nah, sangat disayangkan, hari-hari ini saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang masih terus mengeluh. Nah, mereka berkata, saya nggak punya covering, saya nggak punya komunitas, makanya saya nggak bertumbuh. Saya mau katakan, berhentilah untuk mengatakan itu, karena ternyata sebenarnya kitalah yang bertanggung jawab. Nah, yang menjadi masalahnya adalah, sadarkah saudara bahwa salah satu ciri kedewasaan itu adalah berkurangnya disiplin dari luar karena bertumbuhnya disiplin dari dalam? Saya ulang ya. Salah satu ciri kedewasaan, jadi bagaimana kita bisa tahu seberapa dewasanya kita atau seberapanya dewasa orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang sedang kita muridkan, yang sedang kita bimbing. Karena ternyata lewat statement ini saya berharap ini menjadi sebuah parameter untuk kita melihat kedewasaan. Karena salah satu ciri kedewasaan adalah berkurangnya disiplin dari luar karena bertumbuhnya disiplin dari dalam. Ingat baik-baik. Kalau kita saat teduh masih terus diingatkan, masih terus diperintah-perintah, makanya itu hanya menunjukkan bahwa kita belum dewasa. Saya mau katakan kepada saudara, sudah waktunya
kita ambil tanggung jawab. Ingat, semua yang dari luar itu sifatnya mendukung. Tapi kitalah yang sungguh-sungguh harus bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan Yudas pasalnya yang pertama ayat 20? Yudas pasal pertama ayat 20 firman Tuhan berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah, saya tertarik dengan kata ini, bangunlah dirimu sendiri. Ayat ini nggak bilang bahwa bangunlah hidup orang lain atau hidup kita dibangun oleh orang lain. Ayat ini berkata bangunlah dirimu sendiri. Dalam terjemahan The Passion Translation digunakan kata secara konstan dan secara progresif. Bahwa ternyata baik buruknya, kuat tidaknya hidup kita, ternyata itu tidak ditentukan oleh Bapa rohani, oleh komunitas, tapi oleh diri kita sendiri. Kita boleh saja memiliki Bapa rohani yang luar biasa, kita boleh saja memiliki komunitas yang luar biasa, tapi kalau kita tidak bertanggung jawab atas diri kita, maka semua itu jadi percuma, semua itu jadi sia-sia. Contohnya Yudas. Tapi bisa saja kita nggak memiliki Bapa rohani yang baik, atau mungkin kita belum memiliki Bapa rohani, atau mungkin kita belum bertemu dengan Bapa rohani, atau mungkin kita belum memiliki komunitas yang ideal yang mendukung kita. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak bertumbuh. Ingat, kita harus belajar ambil tanggung jawab. Dan saya tutup dengan slide ini. Apa sih sebenarnya yang merupakan tanggung jawab pribadi kita? Ada dua hal yang saya sarankan saudara perlu berkonsentrasi sepanjang tahun ini untuk saudara konsisten menghidupinya. Yang pertama, membangun manusia roh kita lewat bergaul dengan firman yang dilanjutkan dengan perenungan. Itu yang pertama. Kita yang bertanggung jawab. Membangun manusia roh kita lewat bergaul dengan firman. Lewat membaca, lewat mendengar firman. Dan itu nggak cukup berhenti di membaca dan mendengar, tapi kita harus belajar merenungkannya. Karena waktu kita merenungkannya, maka kita sedang menguatkan manusia roh kita. Itu yang pertama. Tanggung jawab yang kedua adalah selain membangun manusia roh kita lewat bergaul dengan firman yang dilanjutkan dengan perenungan. Yang kedua adalah mengenal pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Karena dialah sebagai sang sumber pertumbuhan kita. Mungkin saudara belum memiliki Bapa rohani. Mungkin saudara belum memiliki komunitas, tapi saudara memiliki Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Dan Roh Kudus itulah yang lebih engkau butuhkan daripada Bapa rohani dan komunitas. Nah, tujuan saya membagikan pelajaran ini untuk membuat kita menyadari pembagian peran dalam hidup kita. Mungkin saudara berkata, saya belum punya covering, saya nggak butuh covering, saya nggak butuh komunitas. Kan yang penting kehidupan saya. Tapi saudara nggak bisa sombong. Karena ternyata untuk maksimal, saudara perlu memiliki covering dan komunitas. Ingat, peran covering menurut saya 20% dan peran komunitas 30%. Jadi kalau saudara berkata saya cukup membangun hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Saya nggak butuh covering, saya nggak butuh komunitas, saya cukup dengan Tuhan. Menurut saya itu tidak bijak. Karena Tuhan sebenarnya mengirim Bapa rohani dan memberikan komunitas untuk memaksimalkan pertumbuhan rohani kita. Tapi mungkin saudara adalah orang yang sudah memiliki Bapa rohani, sudah memiliki komunitas. Tapi kalau saudara tidak ambil tanggung jawab pribadi, maka itu pun tidak membuat saudara bertumbuh menjadi maksimal. Tujuan dari pelajaran ini adalah untuk menyeimbangkan peran covering, peran komunitas, dan peran tanggung jawab pribadi. Saya sungguh berdoa biar pelajaran ini menyelamatkan kita dari kekecewaan. Karena ada banyak yang kecewa terhadap pemimpin-pemimpin, terhadap bapak-bapak rohani karena kita mengeluh tentang mereka. Kita mengatakan bahwa, aduh saya nggak disupport, aduh saya nggak mendapatkan makanan, saya nggak diperhatikan. Saya mau katakan kepada saudara, kalau sampai itu diizinkan terjadi, bukan berarti akhirnya hidup kita kiamat, dunia kita kiamat. Saya pernah menyampaikan sebuah pelajaran nih yang sudah diupload di YouTube. Itu cukup lama, tapi penting untuk saudara dengar yang belum mendengarnya, yaitu ujian kesendirian. Di mana Tuhan membawa kita kepada masa-masa di mana kita nggak bisa mengandalkan siapapun. Di situ Tuhan ingin berurusan secara pribadi dengan kita. Di saat kita dibawa memasuki ujian kesendirian, maka jangan pernah berharap ada Bapa rohani dan ada komunitas yang mendukungmu. Karena di titik itu Tuhan sedang berurusan dengan dirimu. Disitulah Tuhan ingin menyatakan secara pribadi. Terima kasih untuk covering. Terima kasih untuk komunitas.
karena itu adalah support system yang Tuhan berikan bagi pertumbuhan rohani kita yang maksimal. Itu saja yang saya sampaikan. Saya sungguh berharap bahwa pelajaran ini sungguh akan melengkapi kita, membuat kita jadi tahu bagaimana kita menjalani di tahun ini dengan maksimal. Tuhan memberkati saudara semua.